Hai para peneliti teknologi, kali ini aku mau share soal hard disk. Dan bakal gue kasih 3 poin buat memilih hard disk pilihan kita semua, oke? Sebelum itu pertama, aku tahu kalau hard disk itu ya sudah nggak modern ya, udah digantikan kebanyakan sama SSD. Tapi bagi kita yang budgetnya pas-pasan, hard disk masih jadi pilihan yang terbaik buat nyimpen data-data gede gitu ya. Kayak data-data game, data-data video, dan lain-lain gitu. Karena itu aku bakalan kasih 3 poin utama versi aku ya, cara memilih hard disk yang bagus, dan aku bakalan compare atau bakalan bandingkan dengan 3 hard disk yang kita umum lihat dan yang terkenal di antara kita di Indonesia ini ya. Dan bakalan kita lihat siapa yang terbaik. Poin pertama adalah spesifikasi ya. Tentu aja spesifikasi penting, seperti ukuran hard disk ya, ada 2,5, ada 3,5 inch, tergantung device kita ya. Kapasitasnya, kecepatannya atau konektornya bisa SATA atau IDE cache-nya dan kecepatan RPM-nya, karena ya hard disk ini kan pakainya piringan ya untuk media penyimpanannya gitu. Sekarang kita bandingkan ketiga hard disk ini ya. Oke, gue kasih hard disknya itu adalah Seagate Barracuda ya, sama WD Caviar Blue dan Toshiba P300. Semuanya 1 TB, hampir sama semuanya, cuman perbedaannya adalah harga sama garansinya, lama garansinya. Poin kedua adalah popularitas ya, seperti halnya barang lain, bisa buat barang itu jadi mahal karena mungkin brandnya, atau mungkin karena permintaannya banyak tapi stoknya sedikit ya. Ngomong-ngomong soal sedikit, aku bakalan bikin video tentang VGA atau GPU dengan harga yang sedikit, oke? Jadi jangan lupa subscribe. Ya, ada beberapa alasan kenapa hard disk tertentu itu populer ya. Pertama, bisa juga hard disknya itu populer karena harga terjangkau, atau mungkin terkenal bagusnya, atau mungkin terkenal karena umum banget gitu di masyarakat. Nah, sekarang kita bandingin nih penjualan 3 hard disk terkenal ini dari data toko resmi Tokopedia mereka, oke? Seperti yang kita lihat, Seagate terjual 2000-an hard disk baru, WD terjual 2900 hard disk baru, Toshiba terjual 22 hard disk baru. Poin ketiga adalah garansi dan service center. Zaman sekarang hard disk itu murah karena mudah rusak dan tidak bisa diandalkan. Terutama kalau hard disknya itu kita sering bawa-bawa ya, atau mungkin komputer kita sering kita pindah-pindahin, atau bahkan mungkin karena listrik di rumah kita nggak stabil. Ya, karena ada garansi dan service center, jadi kita merasa lebih aman punya hard disk ya. Untuk itu garansi dan service center itu penting, apalagi kalau di HDD kita tuh ada data-data pentingnya ya. Jadi kita lebih merasa lebih aman dan lebih bisa diandalkan gitu. Ya, untuk itu catatan, kalau kita mau dapetin garansi, tentu aja kita harus beli barang ini resmi dari distributornya ya. Distributor resmi gitu. Oke, sekarang gue bacain garansi Seagate Barracuda adalah 2 tahun ya. Sayangnya jika barang rusak atau bermasalah karena lembab, karena listrik, karena panas, karena hal-hal yang di luar dari baca tulis ini, kita nggak bisa klaim garansinya ya. Tapi kelebihannya ada 3 lokasi swap center atau service center di Indonesia ya, yaitu di Jakarta, di Medan, dan di Surabaya. Garansi kita juga bisa dicek di websitenya, di website resmi Seagate ya. Kita juga bisa dapat dukungan teknis dari sana juga. Garansi WD Blue Caviar adalah 1 tahun atau 3 tahun, gue bingung ya. Entah yang mana, tapi yang jelas antara 1-3 tahun. Sayangnya cuma ada 1 tempat service center yang resmi ya di Indonesia, yaitu di Jakarta. Untungnya ada 30 hari garansi pengembalian lewat Tokopedia. Garansi Toshiba P300 adalah 2 tahun. Sayangnya gue sih nggak nemu ya soal cara klaim garansi atau service centernya ya di Indonesia. Cuman gue sih nemunya thread Kaskus lama gitu. Jadi gimana cara klaim garansinya? Kalau aku sih klaim garansinya ke tempat kita beli hard disk tersebut ya. Jadi hard disk pilihan aku adalah Seagate atau Western Digital. Ya, yang gue pegang sekarang Western Digital. Gue juga ada punya Seagate Barracuda 7200 RPM ya. Cuman ada di cache komputer lama gue yang nyangkut bautnya gitu. Jadi gue nggak bisa ngeluarin. Yang ada cuma Western Digital nih. Kenapa gue pilih antara mereka berdua? Karena pertama popularitasnya ya. Popularitasnya dan harga dan barangnya ada banyak, jadi harganya tetap stabil gitu. Terbukti bagus. Jarang ada yang komplain soal barang-barang ini. Dan diberikan garansi yang cukup buat hard disk konsumer biasa, dan ada service centernya di Indonesia.
Apalagi yang Seagate tadi ada 3 malah, 3 kota gitu di Indonesia. Dan bahkan ada beberapa software analisis hard disk mereka sendiri ya. Sekian dari aku, kalau kalian suka kalian bisa like dan subscribe ya. Dan kalau kalian kurang suka kalian bisa dislike, dan kalau kalian ingin request konten bisa di kolom komentar, oke? Sampai ketemu lagi, wahai para peneliti teknologi.